Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mempresentasikan tentang Perikatan Islam. Yang pertama, perkenalkan nama saya Handiman Siano Sultan Pranayoga, MPM 21071011168. Perkenalkan, nama saya Faisal Hidayatullah Wijayanto dengan NPM 210710110177. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetya Nugraha dengan NPM terakhir 285. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Amarta dengan NPM akhir 180. Perkenalkan, nama saya Salman Noval Haq dengan NPM 210710102111. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baudelaire Junaidi Nizami dengan NPM 21070710260. Jadi saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perikatan dalam konteks hukum Islam. Pengertian perikatan dalam hukum Islam merupakan bagian dari hukum Islam dalam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian hukum perikatan Islam menurut Prof. Dr. M. Tahir Asyari, SH, adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau Hadis, dan Ar-Ra'yu atau ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Unsur-unsur perikatan dalam Islam ada 5. Yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan atau yang biasa disebut dengan Al-Hurriyah adalah pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzolimi antara sesama manusia melalui perikatan yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan atau ikroh, tekanan, penipuan dari pihak manapun. Nomor 2, persamaan dan kesetaraan atau yang biasa disebut al-musawah. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam perikatan yang dibuatnya. Asas ini menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki. Nomor 3 adalah keadilan atau al-adalah. Pelaksanaan asas ini dalam perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut. Nomor 4 adalah kerelaan atau yang biasa disebut dengan al-ridho. Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berperikatan adalah jiwa setiap perikatan yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perikatan asas ini tidak terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil atau al-aqli bil batil. Perikatan yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataannya. Yang terakhir adalah tertulis atau al-kitabah. Asas lain dalam melakukan perikatan adalah keharusan untuk melakukan secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar perikatan itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam perikatan perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan. Di samping asas-asas tersebut, ditambah 2 asas lagi, yaitu asas la ilah dan kejujuran, asyidik. Asas ilahiyah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum perikatan dalam hukum Islam. Pertama, Al-Quran. Sumber utama hukum Islam yang banyak mengandung prinsip-prinsip tentang keadilan, kejujuran, dan memenuhi perjanjian. Misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad atau perjanjian-perjanjian." Kedua, hadis. Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk lebih lanjut tentang cara menjalankan perjanjian dan transaksi, serta menjelaskan etika dalam berikatan. 3, ijma. Kesepakatan para ulama dalam masalah hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian keempat, kias. Analogi atau silogisme yang digunakan untuk menyelesaikan masalah baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis perikatan dalam hukum Islam. Yang pertama ada perikatan hutang atau al-ijtizam bi again. Perikatan hutang adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki dimah atau tanggungan kepada orang lain, baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, ada perikatan benda atau al-iltizam bi al-ain. Perikatan benda adalah suatu perjanjian dengan benda berupa benda yang akan dipindah tangankan, termasuk manfaatnya dan benda itu sendiri.
Yang ketiga ada perikatan jaminan atau al-iltizam bi at-tausik. Suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Misalnya pihak A bersedia menanggung utang pihak B kepada bank C. Kemudian terdapat rukun dan syarat perikatan dari yang ada. Yang pertama ijab qabul atau sigat perikatan. Suatu kesepakatan yang dilaksanakan dengan ucapan, lisan tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Menurut Wahbah Zulaili ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum. Yakni pertama jalaul makna, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas. B. Tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. C. Jasmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, mahal al-aqad, objek perikatan. A. Objek perikatan yang harus sudah ada secara konkret ketika perikatan dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang. Yang B, dibenarkan oleh hukum Islam, yaitu objek yang halal dan halal dimanfaatkan. C, diserahkan apabila sudah waktunya. D, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan muayyan dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan. Yang ketiga, terdapat al-aqidain atau pihak-pihak yang melaksanakan perikatan. Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan disebut dengan subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Tapi dalam hal ini subjek hukum memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama yakni kecakapan bertindak atau ahliyah. Lalu syarat yang kedua kewenangan atau wilayah. Dan yang ketiga yakni perwakilan atau wakalah. Kemudian keempat maudhu, tujuan perikatan dan akibatnya. Tujuan dari perikatan harus dibenarkan oleh hukum Islam. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perikatan tidak sah. Seperti perikatan riba, bagaimana oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah al-musyari. Terdapat tujuan perikatan yang tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perikatan yang diadakan. Tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan. B. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perikatan. Yang C. Tujuan perikatan harus dibenarkan oleh syarat. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perikatan tidak sah, seperti perikatan riba dan sebagainya. Selanjutnya, hak menentukan pilihan dalam perikatan. Yang pertama adalah khiyar syarat, yaitu hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan perikatan yang telah terjadi bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan jaminan hutang. Namun untuk transaksi jual beli dengan pesanan atau wa'i as-salam dan jualan beli mata uang asyaraf khiyar syarat ini tidak berlaku. Yang kedua ada khiyar ta'yin, hak pilih bagi pembeli dan dalam menentukan barang yang menjadi objek perikatan. Khiyar at-ta'yin berlaku apabila objek perikatan hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli. Misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. Yang ketiga ada khiyar. Yang keempat ada khiyar ar-ru'yah, hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap satu objek yang ada. Nah, untuk yang kelima ada khiyar ar-ru'yah, hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika perikatan berlangsung. Kemudian penyebab berakhirnya suatu perikatan atau intiha al-aqd. Yang pertama, terpenuhinya tujuan perikatan atau tahqiq gharat al-aqd. Yang kedua, berakhir karena pembatalan fasakh atau perikatan yang dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam seperti yang disebutkan dalam perikatan yang rusak dan tidak memenuhi rukun syaratnya. Yang ketiga, putus demi hukum atau infisak. Berakhirnya perikatan karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum karena disebabkan isi perikatan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Istihala al-tanfis. Yang keempat, karena kematian atau wafat. Yang kelima, tidak ada persetujuan atau adam al-ijazah. Yang perikatan dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan perikatan yang telah dibuatnya. Selain beberapa hal tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat merusak perikatan, yaitu pertama, keterpaksaan atau al-ikhrar. Jika suatu perjanjian dibuat tanpa unsur kerelaan pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa, tidak dapat dibenarkan, dan perjanjian tersebut dianggap cacat hukum. Jika demikian, perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan. Yang kedua, kekeliruan pada objek perikatan atau kholat. Kholat atau kesalahan dalam perikatan Islam adalah salah satu hal yang dapat merusak akad. Kholat dapat terjadi ketika sudah ada kesalahan
dalam menjelaskan sifat atau jenis dari objek akadnya, misalnya menyebutkan objeknya emas, padahal yang sebenarnya adalah perak. Penipuan, tadlis dan tipu muslihat, takhir. Tadlis dalam perikatan Islam adalah praktik menyembunyikan informasi dari pihak lain dalam transaksi jual beli untuk menipu. Tadlis merupakan salah satu transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Kemudian takhir dalam perikatan Islam adalah upaya mempengaruhi orang lain untuk melakukan transaksi dengan cara yang tidak jujur, baik melalui ucapan maupun tindakan. Takhir juga dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau gharar. Baik, selanjutnya penerapan perikatan Islam dalam praktik kasus. Penerapan prinsip-prinsip ini malah menjadi dasar yang kuat dalam mengatur berbagai jenis transaksi dan interaksi bisnis serta ekonomi. Perikatan Islam bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hubungan bisnis antar individu, kelompok atau entitas lainnya berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran syariah. Next. Lalu terdapat 3 penerapan pada akad, yaitu akad jual beli bai, yaitu menerapkan hubungan antara perusahaan dan distributor, di mana produk dijual oleh perusahaan kepada distributor yang kemudian menjualnya kepada konsumen akhir. Yang kedua, akad wakalah atau perwakilan, menerapkan akad wakalah di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas nama mereka dalam melakukan suatu urusan. Akad jualah, suatu pihak berjanji memberikan imbalan kepada pihak lain atas hasil kerja atau pencapaian tertentu. Next. Lalu metode penyelesaian sengketa dalam hukum Islam terdapat 5, yaitu musyawarah atau al-syura. Ini adalah metode yang paling dianjurkan dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks bisnis, pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan dianjurkan untuk menyelesaikan masalah mereka melalui dialog yang terbuka dan jujur. Lalu tahkim yang kedua, tahkim atau arbitrase. Jika musyawarah tidak mencapai hasil, maka tahkim atau arbitrase adalah langkah berikutnya, yaitu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa setuju untuk menunjuk seseorang arbiter atau hakam yang memiliki pengetahuan tentang syariah untuk memberikan putusan yang adil. Yang ketiga, sulh atau perdamaian adalah penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai. Yang keempat, mediasi. Mediator bertugas untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan kemudian membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil. Lalu yang kelima, pengadilan. Maka langkah terakhir adalah membawa kasus tersebut ke pengadilan syariah. Pengadilan syariah adalah lembaga formal yang dipimpin oleh seorang kadi atau hakim yang berwenang untuk mendengarkan dan memutuskan kasus-kasus berdasarkan hukum Islam. Lalu tazir dan hudud, yaitu dua kategori hudud dan tazir. Hudud adalah hukuman yang ditentukan secara tetap dalam Al-Quran dan hadis untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, dan perampokan. Sementara itu tazir adalah hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran dan kondisi kasus. Lalu terdapat beberapa prinsip, yaitu keadilan, transparansi, rekonsiliasi dan perdamaian, kesetaraan, dan kepatuhan pada syariah. Next. Dampak pelanggaran perikatan dalam hukum Islam. Yang pertama, kewajiban moral dan agama. Kewajiban moral dan agama dalam Islam mematuhi perjanjian akad adalah moral dan agama. Al-Quran menekankan pentingnya menepati janji, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Pelanggaran perikatan dianggap sebagai tindakan yang melanggar perintah Allah, sehingga seseorang melanggarnya juga melanggar kewajiban kepada Tuhan. Yang kedua adalah konsekuensi hukum. Dalam sistem hukum Islam atau fikih, jika suatu perikatan dilanggar, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut kompensasi atau penyelesaian hukum. Misalnya dalam perjanjian bisnis atau jual beli, jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan akad, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Lalu yang ketiga ada denda atau ganti rugi, takwid. Pelanggaran perikatan juga dapat berujung pada denda atau kewajiban bayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Yang keempat, pelanggaran hak dan keadilan sosial. Pelanggaran perikatan juga berdampak pada hubungan sosial. Jika seseorang melanggar akad, misalnya dalam perjanjian bisnis atau perkawinan, itu dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan sosial. Yang terakhir, dampak akhirat. Selain dampak duniawi, Islam juga mengajarkan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pelanggaran akad yang disengaja tanpa alasan syar'i bisa menimbulkan dosa dan berpengaruh pada amal seorang di akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.